Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Zayzans, masih dalam serial drama Vincenzo, di mana sebelumnya diceritakan dalam kasus kimia bubble, Dr. Jill yang menjadi saksi cukup membuat pengacara Choi di atas angin. Sementara itu, Hong Cha-yoon yang tidak lagi mempunyai saksi di persidangan, tiba-tiba muncul Vincenzo sebagai saksi langsung. Mengapa hal itu bisa terjadi? Simak ceritanya. Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. Vincenzo yang menjadi saksi dalam kasus persidangan kedua Hong Cha-yoon ternyata sebelumnya mengejar beberapa staf dari komite korban kecelakaan yang telah membuat keluarga korban kecelakaan ditahan oleh pihak kepolisian, yang mana pada saat itu Vincenzo yang dibantu oleh Pak Nam berhasil mendapatkan ponsel dari ketua komite. Tentu perkelahian itu adalah rencana dari mereka agar Vincenzo dapat dijadikan saksi langsung dalam persidangan. 빈센조 까사놓습니다. 결정적인 증거를 Sempat mendapat penolakan dari pengacara Choi, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Vincenzo yang kemudian memberikan ponsel itu sebagai barang bukti. Namun tak lama kemudian, Vincenzo berbicara di depan hakim bahwa ia akan mengajar Dr. Gill yang telah memberi diagnosa palsu tentang penyakit para korban. Hal itu pun dibantah oleh hakim bahwa hanya seorang ahli yang dapat memutuskan kebenaran diagnosa itu. Pernyataan dari sang hakim itu pun membuat Hong Cha-yoon membawa satu orang saksi lagi, dan itu cukup mengejutkan pengacara Choi dan juga hakim. 청합니다. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, saksi itu ternyata adalah istri dari Direktur Jill, yang seorang kepala pusat kanker anak spesialis penyakit leukemia yang bernama Kim Yo-won. 여보예요? Pengacara Choi yang tidak menerima itu memberi isyarat kepada hakim. Namun apa daya, hal itu tidak dapat dilakukan oleh hakim. Kehadiran Dr. Kim di sana membawa cerita flashback di mana sebelumnya Vincenzo yang menemui Dr. Kim di sebuah galeri lukisan menawarkannya sebuah kesepakatan bahwa firma hukumnya akan mengurus perceraian Dr. Kim dan Dr. Jill dan membuat semua harta Dr. Gill akan menjadi miliknya. Dr. Kim pun menyetujui syarat itu asalkan Vincenzo mau menemaninya menonton sebuah opera. 이렇게까지 빼돌렸는 줄은 몰랐네요. Dalam persidangannya, Dr. Kim membawa sebuah bukti dokumen asli terkait penanganan BLSD milik Dr. Gill dan Dr. Ramos, yang mana BLSD telah bocor dikarenakan kerusakan pada sistem pembuangan yang membuat para peneliti mengidap penyakit kanker, dan kebenarannya bahwa kasus itu adalah kasus yang tidak biasa. UCLA 메디컬 센터. Cara Choi yang terlihat kebingungan mencoba membantah bahwa bukti itu tidak bisa digunakan dikarenakan Dr. Kim mengambil dokumen milik Dr. Gill tanpa izin. Namun kenyataannya, dokumen yang ia bawa bukanlah milik Dr. Gill, melainkan Dr. Ramos yang merupakan adalah sahabat dari Dr. Kim. Hal itu pun membuat pengacara Choi sangat geram. Begitu juga dengan Dr. Gill yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan persidangan, dan inilah yang terjadi. Ya, sidang kedua itu pun dimenangkan oleh pihak Hong Cha-yoon. Sementara itu, Jang Junwo yang merasakan kekalahan itu untuk kedua kalinya meminta sang adik untuk segera membuat konferensi pers dan mengakui semua kesalahan mereka di depan umum. Dan di saat yang bersamaan, Hong Cha-yoon yang bahagia karena mereka telah memenangkan sidangnya berniat memberikan Vincenzo sejumlah jas dan sebuah pena sebagai simbol kerjasama mereka. Di sisi lain, Jang Junwo yang sangat kesal atas kekalahan mereka membawa Han Seong dan pengacara Choi ke sebuah tempat dengan kecepatan penuh. Layaknya seorang psikopat, Jang Junwo menghancurkan kaca mobilnya, bahkan menghina pengacara Choi bahwa cara yang ia gunakan sudah ketinggalan zaman. Jang Junwo kemudian meminta pengacara Choi untuk menyerang Hong Cha-yoon dan Vincenzo ia yang akan mengurusnya. Untuk menebus kesalahannya, pengacara Choi berjanji akan menundukkan kejaksaan Nangdu. Di kantornya, pengacara Choi yang memarahi anak buahnya kemudian meminta mereka mencari informasi apa saja tentang Hong Cha-yoon. Sementara itu, di rumah sakit, Woo Ye-young yang sudah semakin baik dikunjungi oleh para penghuni plaza.
골리앗을 쓰러뜨리고 왔다. Dan di saat yang bersamaan, Vincenzo mendapat telepon dari ketua tim pengembangan Nadokjin yang mengabarkan bahwa ia diberi waktu 1 minggu untuk merobohkan Plaza Gumga. Jika tidak, maka ia akan dipecat. Cukli cinta ulang pun tiba. Di saat kondisi semakin krisis, Pak Cho mengabarkan bahwa seorang profesor dari Tokyo akan segera tiba untuk membantu mereka merobohkan Plaza Gumga. Di sisi lain, pengacara Choi dan Han Seung yang menemui pimpinan kejaksaan Nangdu untuk menyuap kejaksaan mendapat peringatan keras dan mengancam akan memenjarakan mereka jika mereka masih berani mencoba menyuapnya. Hal itu pun membuat pengacara Choi menjadi sangat geram. Sementara itu, Vincenzo yang baru saja tiba di Plaza Gumga menonton sebuah berita kedatangan salah seorang temannya dari Milan, Italia yang sedang mencari pemain muda berbakat untuk dibawa ke Italia. Dan di saat yang bersamaan, Pak Cho mengabarkan bahwa profesor arsitektur yang akan membantu mereka telah tiba di bandara. Dan saat itu juga, Vincenzo membawanya untuk menganalisa ruangan tempat emas itu berada. Namun, Vincenzo harus menahan napas dalam-dalam dikarenakan konstruksi bangunan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pengeboran. Mengingat plaza akan dihancurkan dalam sepekan oleh pihak Bubble, Vincenzo berpikir tidak ada jalan lain selain mengulur waktu sampai akhirnya mereka menemukan caranya. 가장 일반적인 방법. Di kediaman orang tuanya, Jang Junwo dan Jang Seo terlihat sedang memberi penghormatan kepada mendiang sang ayah, dan setelahnya mereka pun membagi tugas, di mana Jang Seo diperintahkan untuk mengurus perusahaan dan ia akan berada di bagian hukum. Dalam percakapan mereka, akhirnya terungkap bahwa sebelumnya ternyata Jang Junwo telah dengan sengaja membunuh ayahnya atas bantuan dari Dr. Jill. Hal itu ia lakukan karena kebencian dirinya kepada sang ayah yang telah menyakiti ibunya, dan juga obsesi dirinya yang ingin menjadi pengusaha sukses. 가시면 엄마한테 사과. Di sisi lain, para penghuni plaza terlihat mulai tidak fokus beraktivitas dikarenakan terbayang-bayang ucapan pria yang menyatakan keberadaan emas di Plaza Gumga. Dan keesokan paginya, Vincenzo dan Hong Cha-yun yang sedang menonton permintaan maaf dari Jang Seo dikejutkan dengan sebuah berita di komunitas pengacara yang menyebutkan bahwa pengacara Choi yang mencoba menyuap kepala Jaksa Huang namun gagal, yang mana ternyata Jaksa Huang telah menjalin kerjasama dengan Joseon Group selama 20 tahun. 큰 책임을 통감하고 있으며 약치다가 실패했대요. Dan tak lama kemudian, Vincenzo yang menemui penghuni plaza untuk membahas kepindahan mereka sedikit dikejutkan dengan kedatangan para anggota and company yang menawarkan para penghuni plaza surat kompensasi. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, bahwa para penghuni plaza menolak meninggalkan Plaza Gumga. Namun di saat yang bersamaan, Bos and Company mendapat perintah untuk memporak-porandakan Plaza Gumga. Sementara itu, Vincenzo yang sangat kesal atas penolakan dari para penghuni plaza dikejutkan dengan kedatangan anggota kepolisian yang berniat menangkap Hong Cha-yun atas pelanggaran undang-undang dan pemalsuan dokumen. 정확합니까? 기안의 홍채양 씨 혐의에 대한 모든 증거가 Cha-yun yang tidak merasa khawatir sedikit pun kemudian menyebut Vincenzo pengacara mafia, yang seketika itu membuat Vincenzo terkejut, yang mana ternyata Hong Cha-yun telah mengetahui semua itu sejak Vincenzo selalu menyebutkan kata mafia dalam setiap rencananya dan operasi besar yang tidak bisa dilakukan oleh pengacara biasa. 마피아 변호사님? 나 마피아 아닌데요. Untuk membebaskan Hong Cha-yun, Vincenzo pun kemudian mendatangi pengacara Choi di sebuah rumah tempat judi dan mengajukan sebuah kesepakatan asalkan pengacara Choi mencabut tuntutannya kepada Hong Cha-yun, di mana dalam kesepakatan itu Vincenzo akan membuat Jaksa Huang tunduk kepada pengacara Choi. 그래주면 홍채영 변호사 풀려나게 해준다는 계약서. 내하고 장난하나? Vincenzo yang mengetahui bahwa Jaksa Huang sangat ingin anaknya menjadi pemain profesional di Eropa, seketika itu menawarkannya bahwa ia bisa membuat anaknya masuk ke dalam daftar rekrutan pelatih asal Italia yang saat ini tengah berada di Korea. 하는데 우리 유수만 안 온 것도 압니다. 저기 21번 아드님이시죠? Jaksa yang tidak percaya terkejut melihat kedatangan rombongan pelatih asal Italia yang langsung menunjuk anak dari Jaksa Huang, dan seketika itu sang jaksa menyetujui persyaratan yang diajukan Vincenzo. 빈첸소 주세요 앞에. Sementara itu, pengacara Choi yang mendapat telepon dari sang jaksa sedikit tidak percaya bahwa Vincenzo dengan mudah membuat Jaksa Huang tunduk, dan akhirnya Hong Cha-yun pun dibebaskan.
Di saat yang bersamaan, para anggota N Company tengah merencanakan untuk menyerang Plaza Gumga, yang mana sasaran mereka adalah pria berbaju merah. Di sisi lain, Pak Chow telah menyiapkan anggotanya untuk menghadang para anggota N Company, yang mana dengan sengaja mereka semua diberi baju berwarna merah. Ya, semua itu adalah bagian dari rencana Vincenzo yang ingin membuat para anggota N Company terlihat seolah-olah telah melakukan tindakan kekerasan terhadap para penghuni plaza. 프라자 사람들에게 폭력을 행사하게 하고 맞으면 됩니다. Namun, kenyataannya rencana itu tidak berjalan dengan baik, di mana salah satu anggota yang disiapkan oleh Pak Chow terindikasi terkena virus sehingga mereka harus kembali. Sementara itu, pasukan N Company yang telah berada di Plaza Gumga bertemu dengan An Gi-seok yang juga berbaju merah. Alhasil, An Gi-seok pun menjadi bulan-bulanan para anggota N Company, dan para penghuni plaza yang mengetahui hal itu segera melakukan perlawanan dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Vincenzo yang baru saja tiba di Plaza Gumga dan baru mengetahui hal itu, terkejut melihat para penghuni plaza yang berhasil melumpuhkan para anggota N Company. Vincenzo dan Hong Cha-yun yang baru saja tiba di Plaza Gumga terkejut melihat para penghuni plaza telah menghajar habis para anggota N Company, yang pada akhirnya mereka harus menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian. Namun beruntungnya, sebelumnya Vincenzo telah meminta seorang anak dari Plaza Gumga yang bernama Kim Yong-ho untuk merekam kejadian di sana, dan karena rekaman itu para penghuni plaza pun dibebaskan. Kemudian mereka pun merayakannya dengan makan malam bersama. 어쨌거나 목표대로 되긴 됐네요. Di sisi lain, atas permintaan Vincenzo, Jaksa Kwan akhirnya menyetujui kerjasama yang ditawarkan pengacara Choi. Namun sebagai syaratnya, pengacara Choi harus menyelesaikan kasus yang dialami rekannya yang bernama Kim. Keesokan harinya, setelah kejadian perkelahian di Plaza Gumga, para penghuni pun mendadak menjadi terkenal. Sementara itu, pengacara Choi yang menemui Jang Junwo untuk mengabarkan bahwa Jaksa Kwan telah berada di pihaknya, lagi-lagi harus direndahkan, di mana ternyata Jang Junwo mengetahui bahwa keberhasilan pengacara Choi tidak lepas dari perbuatan Vincenzo. Namun kali ini, pengacara Choi tidak tinggal diam, dan ia mencoba untuk membela diri. Dalam amarahnya, ia berniat akan membalas kekalahan mereka. 쪽팔리고 억울해서 죽을 것 같아서요. 연달아 저번 적 없는 사람이에요. Mendengar kemarahan pengacara Choi yang meluap-luap, bukannya marah, Jang Junwo malah memuji kemarahan pengacara Choi. Kemudian mengatakan bahwa yang ia butuhkan bukanlah pengacara, melainkan seorang iblis. 내 악마가 돼줄 사람 필요했거든요. Tak lama berselang, Vincenzo dan Hong Cha-yun mendatangi pengacara Choi untuk membahas kompensasi yang seharusnya dibayarkan pihak Bubble Group. Namun pengacara Choi yang menganggap itu berlebihan berniat meninggalkan pertemuan itu. Namun Jang Junwo yang menyalahnya membuat akhirnya pengacara Choi akan membicarakannya lagi dengan pihak Bubble Group. 바벨에 얘기는 해볼게. Melihat pengacara Choi yang menurut akan ucapan Jang Junwo, membuat Vincenzo sedikit bertanya-tanya. Dan dalam sebuah kalimat, Vincenzo mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi melubangi kapal yang akan karam, yang mana yang dimaksud adalah kehancuran Bubble Group. Dan di akhir kalimatnya, inilah yang Vincenzo ucapkan. 침몰하고 있는 배에 구멍 한두 개쯤 더 뚫는 건 덜 차렸구나. Di sisi lain, Jang Seo tengah mengajar habis anak buahnya yang gagal mendapatkan kepercayaan dari bank. Meski bekerja sejak lama, namun kesalahan mereka membuat mereka akhirnya dipecat. 내일부터 내 눈에 띄지 마. Terungkap pula bahwa Jang Seo tengah membeli sebuah pistol, namun belum diketahui apa dan bagaimana rencana dari Jang Seo selanjutnya. Sementara itu, di sebuah lemari pendingin, terlihat para lintah darat N Company dan kepala pengembangan konstruksi Bubble, Ladok Jin, tengah mendapat hukuman atas kelalaian mereka saat terjadi perkelahian di Plaza Gumga. Di sebuah bank yang bernama Sing Hwang, seorang presiden bernama Hwang Min mendapat telepon dari jaksa Choi yang memintanya untuk bertemu. Di sana, pengacara Choi yang mengetahui bahwa Bank Sing Hwang adalah perusahaan besar, meminta sang presiden untuk melakukan investasi palsu, di mana itu dimaksudkan agar nama Bubble Group kembali mendapat nama dari kalangan investor. Hwang Min yang mencoba menolaknya mendapat ancaman dari pengacara Choi bahwa kasusnya beberapa tahun yang lalu akan ia ungkap, di mana diketahui ketika pengacara
pengacara Choi masih menjadi jaksa, ialah yang memberi kebebasan kepada sang presidir. Tidak ada pilihan lain, sang presidir pun menerima kesepakatan itu. Di saat yang bersamaan, Vincenzo dan Hong Cha-yun mendatangi sebuah rumah sakit di mana Ibu Oh dirawat. Diketahui karena penyakitnya, Ibu Oh dinyatakan umurnya tidak akan lama lagi. Vincenzo yang sebenarnya adalah anak dari Ibu Oh terlihat khawatir dan marah mengapa Ibu Oh tidak melapor jika sakitnya semakin parah. Melihat kemarahan Vincenzo yang tidak lazim, membuat Hong Cha-yun menyelipkan sebuah pertanyaan. 그냥 받으라면 좀 받으세요. 걱정 끼치시죠. Dan keesokan harinya, setelah diajukan permohonan, pembebasan Ibu Oh akhirnya dikabulkan. Hong Cha-yun yang mengajak Vincenzo untuk menemui Ibu Oh, lagi-lagi dibuat heran dengan sikap dari Vincenzo. 같이 안 가실래요? Vincenzo yang ternyata bertemu dengan Pak Chow akhirnya menemukan cara untuk membuka pintu rahasia tanpa merobohkan plaza, yaitu dengan menggunakan iris mata Wong Shaolin, di mana sang pemilik emas ternyata mempunyai sebuah museum yang mana juga menggunakan iris mata, dan Pak Chow ditugaskan untuk mengambil data iris mata itu. 홍채인식을 이용하는 겁니다. Di rumah sakit, terlihat Presiden Kwang Ming yang datang menemui Ibu Oh dan dengan jahatnya memberikannya sejumlah uang untuk mempersiapkan pemakamannya. Dan di sini akhirnya diketahui bahwa Kwang Ming ternyata adalah orang yang telah memberikan tuduhan palsu kepada Ibu Oh. Dan tiba-tiba saja, di saat yang bersamaan, Hong Cha-yun muncul dari balik pintu dan tampak geram melihat sikap sang presiden yang meminta Ibu Oh untuk tidak melakukan sidang ulang. Ibu Oh yang juga sangat kesal, kemudian ini yang ia lakukan. Di malam harinya, berita tentang Bang Xingguang telah berinvestasi dengan Bubble Group akhirnya muncul dalam pemberitaan. Hong Cha-yun yang mendengar itu sangat kesal dan berniat akan mencegah investasi palsu itu dan menghancurkan Bang Xingguang demi Ibu Oh. Vincenzo yang baru mengetahui bahwa perusahaan Xingguang lah yang membuat ibunya dipenjara, dalam diamnya menyimpan sebuah bom yang siap meledak. 신강은행 스펙타클하게 연명해야 돼요. Dan keesokan harinya, Hong Cha-yun yang berhasil mendapatkan dokumen tentang Kwang Ming dari juniornya di Wusang mulai membahas satu persatu, di mana sang presiden ternyata telah 4 kali mendapat tuntutan atas kasus kekerasan saat berkencan, yang mana korbannya ternyata semuanya adalah seorang pria, dengan kata lain tanda kutip. 접근을 했고 환심을 샀어요. Vincenzo yang mengetahui mencoba menganalisis riwayat sang presidir, kemudian menemukan sebuah fakta bahwa pengacara Choi telah mengancam sang presidir dengan kasus yang lalu. Namun sekarang masalahnya, bagaimana cara mereka membatalkan investasi palsu yang mereka buat. Tanpa berpikir lama, Hong Cha-yun pun menemukan sebuah rencana, di mana sang presidir yang menyukai seorang pria berniat menjadikan Vincenzo sebagai umpan. Meski sempat menolak, namun berkat bujukan dari Hong Cha-yun, akhirnya mau tidak mau Vincenzo pun harus melakukannya. 그래도 이거 아니야. 스윗해. Dan keesokan harinya, mereka pun memulai rencananya, di mana Vincenzo dengan sengaja mendatangi Kwang Ming di sebuah tempat latihan berkuda. Dan benar saja, hanya dengan 1 kali tatapan, sang presiden pun menjadi aduhai. Dengan sedikit metode pendekatan, Vincenzo pun berhasil mendapatkan perhatian dari Kwang Ming. Tidak hanya itu, Hong Cha-yun yang menatap Vincenzo dari kejauhan juga terpesona saat melihat Vincenzo berada di atas kuda, hingga di sebuah momen membuat Hong Cha-yun merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Dan di malam harinya, Vincenzo pun mendapat undangan minum dari Kwang Ming. Dengan berpura-pura menjadi Taiho, Vincenzo kembali berhasil mendapat informasi penting, yang mana ternyata beberapa tahun yang lalu, saat ayahnya akan melecehkan seorang pembantu di rumahnya, tiba-tiba terjatuh dan mengalami luka yang sangat parah. Namun saat itu, ibu dari Kwang Ming dengan sengaja membiarkan ayahnya tewas dan menuduh pembantu itu telah dengan sengaja membunuh ayahnya, yang mana pembantu itu adalah Ibu Oh yang juga ibu dari Vincenzo. 내가 어떻게 은행장이 된 줄 알아? 어머니는 아버지가 못 일어나는 거야. 다 뒤집어 쓰고 감옥 갔지? Mendengar cerita itu, Vincenzo yang sangat geram kemudian mengajak Kwang Ming bertemu di akhir pekan. Di sana, Vincenzo yang ingin membuat Kwang Ming bergantung padanya, membawanya bermain hingga membuatnya sangat bahagia. Kemudian strategi pun diluncurkan, di mana Vincenzo yang berpura-pura marah dikarenakan Bang Xingguang milik Kwang Ming berinvestasi dengan Bubble Group. Melihat Kwang Ming yang sudah mulai masuk dalam permainan, Vincenzo pun meninggalkan dirinya seolah-olah ia sedang marah. Hingga keesokan harinya, di tengah hujan yang deras, Kwang Ming
menunggu Vincenzo di luar gedung yang dengan sengaja ia sewa untuk menjadi kantornya. Hingga malam tiba, Vincenzo pun akhirnya mendatangi Huang Ming. Di tengah perasaan takut akan kehilangan Taiho, Huang Ming mengutarakan bahwa ia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Taiho. Mendengar itu, Vincenzo pun meminta Huang Ming untuk membatalkan kesepakatannya dengan Bubble Group. Dan keesokan harinya, acara penandatanganan kesepakatan antara Bang Xinghuang dan Bubble Group akhirnya akan segera dilaksanakan. Yang Junwo, Han Seung, dan pengacara Choi yang sangat bahagia menantikan kesepakatan itu tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan Hong Cha-yun di sana, dan itu membuat mereka sedikit khawatir. Tak lama berselang, Vincenzo pun datang kemudian mulai memprovokasi sang presidir. Dan benar saja, sang presidir dengan tegas menyatakan tidak akan menandatangani kesepakatan itu. 저는 서명하지 않겠습니다. 바벨 그룹은 부도덕하고 Namun dibalik semua itu, ternyata pengacara Choi telah mempersiapkan rencana lapis kedua, yang mana dengan sengaja ia mendatangkan ibu dari Huang Ming untuk mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi, yang pada akhirnya investasi palsu itu pun berhasil dilakukan. Namun, bukan Vincenzo namanya jika tidak mempunyai rencana cadangan, di mana saat Huang Ming keluar ruangan, para penghuni plaza yang berpura-pura menjadi satuan keamanan memasukkan sang presidir ke dalam sebuah ruangan yang telah didesain seseram mungkin. Dengan bantuan penghuni plaza, akhirnya berhasil membuat Huang Ming sangat ketakutan. Ya, sesaat kemudian, pihak kepolisian yang datang untuk menangkap Huang Ming membuat ibunya menjadi tidak terima. Alhasil, di balik kemenangannya, pengacara Choi harus disibukkan dengan kasus yang menimpa sang presidir. 젠조 까사노바? Sebelum pulang, Vincenzo memprovokasi para kartel Bubble Group yang membuat Jang Seo sedikit emosi. Dalam pernyataannya, secara terbuka, Vincenzo mengatakan bahwa ia akan merampok mereka sesaat investasi mereka mulai berjalan, yang mana hal itu membuat pengacara Choi sangat kesal, hingga membawa nama pengacara Hong Cha-yun yang juga kesal mendengar itu. Di hadapan media, ia mengungkapkan keburukan perusahaan Bubble Group. 부적절한 커넥션까지도요. 적인 위법행위가 있었다는 말씀이신가요? Seusai mengatakan semua itu, Vincenzo dan Hong Cha-yun pun meninggalkan tempat itu, dan episode ini pun berakhir. Bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.